Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Sementara itu, kini kedua sepuh itu pun telah terbaring di lantai gua dengan tubuh lemah tak berdaya. Nampak jelas darah segar terlihat keluar dari mulut dan telinga keduanya. Bahkan, di beberapa bagian tubuhnya pun terlihat bercak darah. Tentu saja, hal itu membuat pemandangan menjadi sangat menyedihkan. "Ambu, Abah!" teriak Atang dan Deden. Keduanya spontan berlari untuk menolong mereka. Serangan iblis-iblis itu telah membuat keduanya sekarat. Kini kedua sepuh itu pun tak lagi bisa melanjutkan perjuangan bersama Mamat. Deden dan Atang menghampiri keduanya dengan maksud untuk membantu. Namun, di saat yang sama, jin penguasa gua nampaknya belum cukup puas. Mereka kembali menghantam tubuh-tubuh tak berdaya itu, sehingga tubuh keduanya pun terlempar jauh. Mamat yang melihat kondisi Ambu dan Mbah Jajat yang mengenaskan, dia sangat sedih dan berusaha menahan duka yang sangat mendalam, sehingga memancing amarahnya seketika. "Jahanam!" Dengan segenap kekuatan yang dimiliki, Mamat mengayunkan tongkatnya memutar di atas kepalanya. Kemudian dengan cepat melompat bagaikan kilatan petir menghantam iblis-iblis itu. Suara keras pun terdengar bagaikan petir dengan percikan cahaya putih yang menyilaukan. Dan seketika, semua jin itu pun terhempas dengan sangat cepat. Hantaman tubuh mereka pada dinding gua begitu keras, hingga membuat seisi gua berguncang dengan dahsyat. Seketika itu, seisi gua terlihat gelap oleh debu yang berterbangan, tersapu oleh angin kencang dari ilmu yang menghempaskan semua jin itu. Di sela-sela kegelapan itu, terdengar erangan-erangan dari komplotan jin yang merasa kesakitan. "Berdebah, aku tidak terima semua ini. Kenapa kalian tidak mampu mengalahkan dia? Percuma saja aku minta pertolongan kalian," ujar jin penguasa gua terdengar berang. Kala mereka semua tidak ada yang bisa bertahan dengan amukan Mamat. "Diam kau, lancang sekali mulutmu, atau kami akan menghabisimu," kata salah satu raja jin yang merasa diremehkan. Perlahan, kegelapan pun mulai memudar. Bias sosok-sosok para penghuni di dalam gua tersebut pun mulai kembali terlihat, di balik pekatnya kabut debu yang perlahan memudar. Mamat masih berdiri dengan tongkat sakti di tangannya. Wajahnya nampak masih menyiratkan rasa marah yang begitu besar. Sementara itu, Atang duduk bersimpuh di depan tubuh Bajajat dan Ambu. Sementara Deden terlihat memegangi tubuh Pak Rusman yang terkapar. Di saat suasana gua mulai terlihat terang kembali, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang keras. Rupanya jin penguasa gua nekat melesat dengan cepat untuk menyerang Mamat. Dia mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya. Mamat diam. Dia dengan tenang meladeni jin penguasa gua. Kemudian terdengar dentuman kala serangan jin itu menghantam tubuh Mamat yang disertai percikan. Namun tubuh Mamat tidak bergeser sejengkal pun. "Hanya itu kemampuanmu?" kata Mamat sambil tersenyum menatap jin itu. Dia merasa serangan jin tersebut tidak berpengaruh sama sekali. "Kenapa kalian diam? Cepat bantu aku!" ujar jin penguasa gua, seraya berbalik menatap komplotan raja jin yang masih belum terlihat akan melakukan serangan. "Dasar berdebah,
Gara-gara kau kami semua ikut terlibat, ujar salah satu dari mereka terlihat geram. Jika saja tidak akan mempermalukan bangsaku, mungkin kaulah yang akan kami habisi, tambah Raja Jin lainnya yang merasa sudah terlanjur masuk dalam masalah. Jin penguasa gua terlihat tidak mau menghiraukan komplotannya. Dia kembali melesat melakukan serangan pada Mamat. Mamat menghindar dengan sedikit bergeser dari posisinya. Kemudian disusul dengan serangan yang kembali datang dari para Raja Jin yang mengerahkan semua kekuatannya secara serentak. Mamat melompat menghindarinya, lalu dengan kemampuannya, dia kembali melepaskan serangan balasan. Tiba-tiba angin berputar dengan cepat membentuk pusaran. Debu-debu pun berterbangan dan membentuk gumpalan yang menyeruak dengan cepat menghantam iblis-iblis itu. Teriakan pun terdengar menggema seiring tubuh mereka yang terhempas dengan sangat kencang. Mereka kembali membentur dinding gua saat tubuh-tubuh mereka terpental hampir menyentuh lantai gua. Tiba-tiba, Mamat dengan cepat menyusul tubuh mereka dengan melepaskan pukulan berkali-kali. Erangan kembali terdengar. Seketika tubuh mereka pun terkapar tepat di pinggir tebing magma. Mereka nampak terdiam beberapa saat tidak berdaya. Beberapa Raja Jin yang sudah kembali bangkit dengan serentak bersiap melepaskan serangan kembali. Mereka nampak serius mengumpulkan semua ilmu dan menyatukannya. Kemudian, satu serangan gabungan itu pun terlontar dengan gemuruh yang dahsyat menyasar tubuh Mamat. Mamat dengan piawainya melompat secepat kilat. Dia menghindar dan langsung melepaskan serangan balasan. Seketika suara ledakan kembali terdengar, sehingga seisi gua bergemuruh yang disertai getaran yang menggoncang gua tersebut, sehingga membuat beberapa bebatuan terjatuh dari atap gua. Setelah melepaskan serangan dahsyat itu, Mamat langsung melesat pergi menyelamatkan Pak Dadi dan Pak Abbas, sehingga keduanya kini telah terbebas dari belenggu ilmu gaib dari jin itu. Cepat, selamatkan Desi dan Imam, lalu bawalah mereka keluar, kata Mamat kepada keduanya. Keduanya pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Desi dan Imam. Namun tubuh keduanya sangat lemah, sehingga mereka terlihat berjalan tertatih, kesulitan untuk sekedar berjalan. Pak Dadi dan Pak Abbas pun berjalan sambil berpegangan menyusuri dinding gua. Mamat kembali melesat menghampiri Deden dan Atang. Kalian bawalah Ambu, Mbah Jajat dan Bapak pergi keluar, kata Mamat kepada mereka. Iya Mat, sahut Atang seraya mulai berusaha membopong tubuh para korban. Tetapi jin penguasa gua nampak masih belum bisa menerima kekalahannya. Dia kembali bangkit, lalu dengan tiba-tiba kembali mengerahkan semua kekuatan untuk menyerang. Dengan cepat Mamat menghindar. Tetapi di saat bersamaan, jin itu mengarahkan target serangannya kepada semua orang. Awas! Teriak Mamat. Dentuman pun terdengar berkali-kali yang disertai percikan. Lalu Deden dan Atang melompat berusaha mencari tempat perlindungan. Mereka berdua terlihat panik, sehingga berkali-kali terjatuh dan tersungkur. Hingga akhirnya, keduanya pun berhasil selamat, meskipun tubuhnya dipenuhi luka memar dan lecet. Kurang ajar, ujar jin itu sangat frustasi karena selalu gagal. Cepat pergi, teriak Mamat lagi yang merasa keadaan di sana sudah mulai lebih mengancam. Di saat Mamat bersiap akan membalas jin itu, dia kembali berbicara, seolah mengancam Mamat dan yang lainnya. Kalian tidak akan bisa keluar. Aku akan membuat kalian mati di sini bersamaku, ujar jin penguasa gua seraya melompat ke lautan magma untuk mengakhiri hidupnya. Matilah kalian semua, teriak jin penguasa gua di saat tubuhnya melayang terjun ke bawah lautan magma. Komplotan raja-raja jin terlihat pergi dengan cepat berhamburan keluar gua. Nampaknya mereka telah mengetahui apa yang akan terjadi, sehingga membuat Mamat dan yang lainnya terbelalak karena belum mengerti apa maksud mereka. Dan di saat mereka mencoba menyimpulkannya, tiba-tiba terlihat letupan-letupan magma mendadak membesar. Kemudian terdengar suara dentuman-dentuman di saat letupan-letupan itu pecah, yang memercikkan cairan magma yang menyala-nyala sampai di depan mata mereka. Awas! Teriak Mamat memperingatkan.
Sontak saja hal tersebut membuat semuanya panik. Pak Dadi dan Pak Abbas yang tengah susah payah menarik tubuh Imam dan Desi, keduanya terlihat panik sambil berusaha sekuat tenaga. Keduanya berteriak, berusaha menarik dengan sekuat tenaga. Namun keduanya masih belum mampu menarik kedua tubuh yang bergelantungan di dinding tebing itu. Bagaimana ini ya Allah? Tolonglah mereka, ujar Pak Dadi sangat getir. Mat, tolonglah mereka, teriak Pak Rusman dalam pembaringannya sambil memegangi dadanya yang masih kesakitan. Lalu dengan cepat Mamat melesat ke arah Pak Dadi dan Pak Abbas. Dia langsung membantu keduanya menyelamatkan Desi dan Imam. Pergilah selamatkan diri, teriak Mamat kepada keduanya. Lalu dengan cepat Mamat menarik Imam dan Desi dari jurang kematian. Bertahanlah, kata Mamat dengan mengerahkan semua tenaganya. Tidak berselang lama, tubuh kedua sahabatnya itu sudah berhasil sampai di atas lantai gua. Pak Dadi dan Pak Abbas pun terlihat berusaha membawa tubuh Imam dan Desi, meskipun tidak bisa berjalan dengan cepat. Ayo nak, kita harus cepat keluar, ujar Pak Dadi. Namun Imam hanya meresponnya dengan gerakan yang menampakkan ketidakberdayaan. Demikian pula dengan Desi. Beberapa kali Pak Abbas susah payah membuatnya berdiri, namun karena tubuhnya yang sangat lemah, akhirnya Desi kembali tumbang. Pak Abbas dan Pak Dadi terlihat kesulitan membawa Imam dan Desi, sehingga tidak mungkin keduanya bisa pergi keluar tanpa seseorang yang membopongnya. Dalam situasi panik yang tengah mereka rasakan, tiba-tiba getaran terasa semakin besar dan membuat letupan-letupan magma terus semakin membesar, sehingga lautan magma tersebut nampak bergelombang dan sesekali tumpah di lantai gua bagaikan ombak. Atang dan Deden berusaha menyelamatkan Mbah Jajat dan Ambu. Keduanya berusaha membawa kedua tubuh yang lemah itu keluar dari sana dengan susah payah. Cepat, gua ini akan segera hancur, teriak Mamat dengan wajah sangat panik. Dia langsung dengan cepat membopong tubuh bapaknya pergi meninggalkan gua. Sementara Ambu dan Mbah Jajat mampu berdiri perlahan, dibantu oleh Atang dan Deden. Sebaiknya kalian tolonglah mereka dulu. Mereka dalam bahaya. Biarkan kami berjalan sendiri, ujar Mbah Jajat yang tidak tega melihat Pak Dadi dan Pak Abbas yang tengah kesulitan. Iya nak, cepat sebelum mereka terbakar, tambah Ambu sambil terus berjalan tertatih merayap dinding gua, tapi dengan kondisi yang sedikit mengenaskan, dengan mulut yang penuh bekas darah. Keduanya pun dengan cepat berlari menghampiri Desi dan Imam. Bapak, cepat keluar, biar Imam dan Desi kami yang bawa, teriak Atang sambil langsung membopong tubuh Desi, sementara Deden membopong Imam. Pak Dadi dan Pak Abbas pun segera pergi dengan cepat. Keduanya terpincang meninggalkan ruangan tersebut. Cepat Pak, teriak Atang sambil berlari sekuat tenaga membopong tubuh Desi, yang diikuti Deden di belakangnya membawa Imam di bopongannya. Di saat mereka serentak pergi meninggalkan ruangan tersebut, getaran dalam gua itu terus semakin kuat, seiring lautan magma yang terus naik melebar ke permukaan. Perlahan-lahan cairan panas dengan api berkobar nampak sedikit demi sedikit menggenangi ruangan tersebut. Dan tiba-tiba ledakan dahsyat pun terjadi dengan seketika. Bongkahan-bongkahan batu dan karang terlihat berjatuhan di mana-mana, berceburan ke dalam lautan magma. Perlahan cairan magma terus naik ke permukaan dan menyebar ke setiap lantai. Sementara itu, semua korban sudah berhasil diselamatkan jauh dari mulut gua. Kini yang tersisa di dalam tinggal Ambu dan Mbah Jajat yang sedang tertatih berusaha menyelamatkan diri. Mamat yang sudah berhasil menempatkan bapaknya dengan aman, dia dengan cepat kembali untuk menyelamatkan yang lainnya. Dengan wajah penuh kepanikan, Mamat berlari menerobos semak belukar. Ayo cepat, amankan mereka. Kita harus segera kembali selamatkan Abah dan Ambu, teriak Mamat pada kedua sahabatnya. Iya Mat, sau Deden dan Atang. Mereka pun terlihat mencari tempat yang aman untuk Desi dan Imam. Setelah Desi dan Imam dalam posisi aman dan ditemani orang tuanya, Atang dan Deden pun kembali berlari menyusul Mamat. Cepat Den,
teriak Atang di sela-sela dengan nafasnya yang terdengar kencang. Atang pun kembali bergegas pergi. Dia berlari dengan cepat ke arah gua dengan wajah yang panik. Mamat sudah kembali masuk ke dalam gua. Dia berteriak-teriak memanggil Abah dan Ambu sambil berlari menelusuri lorong. Tidak lama kemudian, kedua sahabatnya menyusul di belakang. Derap langkah ketiganya terdengar kencang menapaki lantai gua. Sementara itu, Mbah Jajat dan Ambu sudah tidak lagi berdaya sehingga menghentikan langkahnya. Seluruh tenaga mereka sudah terkuras dan kehilangan keseimbangan, seiring darah yang terus keluar dari mulut keduanya. Kini keduanya bergeletak dengan tubuh yang sangat lemah di lantai gua yang hampir tergenang lautan magma. Dengusan nafas keduanya nampak sesekali berhembus, menghempas debu di depan hidungnya. Abah berharap mereka tidak kembali untuk menyelamatkan kita, ujar Mbah Jajat mengkhawatirkan Mamat dan yang lainnya, karena dia tahu bahwa gua tersebut akan meledak dan roboh. Ambu dan Mbah Jajat pasrah di saat detik-detik cairan magma dengan api yang melambai-lambai hampir sampai untuk melumat tubuh keduanya. Iya, Bah, Ambu senang sampai detik ini masih bisa bersama Abah. Semoga mereka semua selamat ya, Bah, sahut Ambu yang nampak tidak sedikit pun menampakkan sesal di wajahnya. Mungkin inilah waktunya kita kembali, Ambu, ujar Mbah Jajat nampak sudah ikhlas. Lalu mereka terlihat berpegangan tangan, menantikan detik-detik sang malaikat pencabut nyawa datang mengambil nyawa keduanya. Seiring waktu yang terus berjalan, darah segar terus keluar dari mulut keduanya, sehingga mereka pun akhirnya kehilangan kesadaran. Sementara itu, di tengah hutan yang gelap dan pengap, semilir angin terasa sangat dingin menusuk kulit. Pak Dadi terlihat memeluk Imam dengan penuh rasa haru. Demikian pula dengan Desi yang terlihat sangat damai berada dalam dekapan orang terdekatnya. Pak Abbas nampak mengusap-usap rambut Desi yang terurai dan kotor dipenuhi debu. Meskipun saat ini mereka sudah terbebas dari petaka gua tersebut, tetapi kini masalah baru datang menghampiri para korban. Mereka merasakan kedinginan yang berangsur-angsur menjalar kian hebat di tubuh mereka. Ayo, sebaiknya kita cari tempat yang lebih hangat, kata Pak Rusman pada semuanya. Mereka pun akhirnya bangkit dari tempat duduknya, kemudian berjalan perlahan mengikuti Pak Rusman yang membawa mereka untuk mencari perlindungan. Beberapa saat kemudian, mereka pun berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk mencari perlindungan. Semua korban kini sudah mulai berangsur-angsur pulih berkat asupan sedikit makanan dan minuman yang diberikan oleh Atang dan Deden. Demikian pula dengan Imam dan Desi. Keduanya sudah mulai mampu berbicara. Tenaga mereka sudah berangsur pulih, sehingga keduanya sudah mampu duduk dan bercakap. Suasana di tempat itu pun tidak lagi sepi, sehingga membuat Pak Dadi dan Pak Abbas kembali tersenyum setelah kegetiran yang mereka rasakan sebelumnya. Mereka benar-benar tidak menyangka jika akhirnya mereka bisa selamat. Sementara itu, tidak jauh dari posisi mereka, di dalam dekapan gelapnya malam, di tengah hutan yang dingin menusuk kulit, rombongan para pencari korban yang dipimpin oleh kepala tim SAR, mereka sudah sampai di persimpangan pos 4 sejak hari mulai malam. Kini mereka tengah berjalan mendaki curamnya trek pendakian Gunung Salak untuk mengevakuasi para korban. Langkah demi langkah mereka tapakkan kaki dengan sangat hati-hati. Wajah mereka nampak mengkilap dipenuhi peluh. Tanah jalan yang basah dan licin, serta tetesan air hujan yang jatuh dari dedaunan, seolah menjadi saksi atas pengabdian mereka yang tulus demi kemanusiaan. Di sepanjang perjalanan yang mereka tempuh, sempat berkali-kali mendengar deburan-deburan bagaikan suara guntur dari atas pegunungan. Tetapi mereka sudah mengetahui dari mana asal suara tersebut, karena sebelumnya Ketua Tim SAR telah mendengar cerita dari Ari dan keluarga Pak Rusman mengenai apa yang sebenarnya tengah terjadi di atas gunung.
Ditambah lagi informasi dari relawan warga setempat yang ikut bergabung dengan mereka dalam operasi penyelamatan tersebut. Percikan-percikan dari mereka yang bertarung di dalam gua sejak sore menjadikan petunjuk untuk tim SAR dalam mendeteksi lokasi gua tersebut karena bias sinarnya terpancar terang di atas perbukitan. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan tanpa henti, akhirnya rombongan tim SAR itu pun sudah hampir sampai di dekat gua. Namun mereka terkendala oleh jalanan yang licin di pinggiran lereng gunung yang basah diguyur gerimis. "Siapkan tali," teriak ketua tim SAR kepada anggotanya. Kemudian dia pun mengeluarkan sejumlah peralatan. Sesaat kemudian dengan cepat dia memakai harness. "Kenakan harness kalian, kita akan melintas dengan tali," perintah ketua tim SAR kepada semua anggotanya. Setelah memasang beberapa peralatan lain seperti karabiner dan alat pendukung lainnya, dia mulai bersiap-siap melintasi jalan yang licin dengan kemiringan yang lumayan curam. Setelah berjuang dengan susah payah, akhirnya beberapa saat kemudian ketua tim SAR sudah sampai di ujung jalan. "Lemparkan talinya," teriaknya dari seberang. Salah satu anggotanya pun sudah siap melemparkan tali yang sebelumnya sudah dia ikat di ujung jalan. Tidak lama berselang, mereka pun telah berhasil melewati ruas jalan yang berbahaya tersebut. Mereka terus berjalan dalam kegelapan dengan mengandalkan headlamp yang dipakai oleh masing-masing anggota. Tiba-tiba terdengar teriakan di saat mereka kembali menelusuri hutan. "Apa kalian mendengarnya?" tanya ketua tim SAR. "Iya Pak, sepertinya suara orang minta pertolongan," jawab salah satu anggotanya. "Mungkin saja itu mereka Pak." "Ayo cepat," ujar ketua tim SAR seraya kembali berjalan dengan mempercepat langkahnya. Seiring langkah mereka yang kian cepat, suara itu pun terdengar semakin jelas. Dan akhirnya tim SAR pun berhasil mengungkap asal suara tersebut. "Itu mereka, ayo cepat!" teriaknya sambil bergegas dengan langkah setengah berlari menerobos semak belukar. Seketika rasa tenang hinggap di dalam hati dan pikiran para korban, karena sebentar lagi pertolongan akan segera mereka dapatkan. Sementara itu, upaya Mamat dan kedua sahabatnya masih belum berhasil membawa Ambu dan Mbah Jajat keluar. Mamat yang berlari lebih dulu masuk ke dalam gua, kini dia tengah menghadapi masalah yang serius. Dengan penuh kehati-hatian, Mamat menghindari bebatuan yang terus berjatuhan, seiring getaran yang terus terjadi semakin kuat. "Ambu, Abah!" teriaknya sambil berjibaku menghindari reruntuhan. Beberapa saat kemudian, Atang dan Deden berlari menyusulnya sudah hampir sampai di dekatnya. "Mat!" teriak Atang sambil berlari bersama Deden menghampiri. "Sebaiknya kalian cepat kembali, di sini gak aman," teriak Mamat mengingatkan keduanya. "Tidak Mat, aku akan tetap di sini membantu kamu," saut keduanya dengan tegas. "Iya aku paham, tapi apa kalian gak lihat? Di sini sangat bahaya. Kalian gak mungkin bisa selamat jika nekat ngikutin aku. Bisa-bisa malah akan membuat kalian terluka, bahkan kehilangan nyawa. Ayo cepat pergi," teriak Mamat mengkhawatirkan kedua sahabatnya. "Gak apa-apa Mat, aku ikhlas apapun yang akan terjadi," jawab Atang tetap keras kepala. Mamat yang kesal nampak menggelengkan kepalanya. Lalu dia dengan cepat kembali mundur dan menghampiri keduanya. "Kalian dengerin, kalian berdua lebih baik kembali sekarang dan bawalah semua korban segera turun sebelum kondisi mereka lebih parah," ujar Mamat tetap kekeh tidak mau melihat keduanya berada dalam situasi yang berbahaya. "Terus gimana dengan kamu?" timpal Atang yang terlihat masih ngotot. "Kalian gak usah pikirin aku, insya Allah kalung ini akan melindungi aku," kata Mamat. Semakin lama suasana di dalam gua semakin kacau. Getaran yang terus terjadi semakin kuat, memicu semakin banyaknya reruntuhan yang bertumbangan. Sementara jarak ruangan di mana kedua tubuh orang tua itu tergeletak masih lumayan jauh. "Cepat pergi sekarang, goncangannya semakin kuat," teriak Mamat sekali lagi mengingatkan kedua sahabatnya. "Ya udah kalau gitu, aku dan Atang akan kembali. Kamu hati-hati ya Mat." "Ayo Tang cepat," saut Deden seraya pergi mengajak Atang. Deden lebih memilih pergi ketimbang harus bersitegang.
Dia tidak mau menghambat upaya Mamat untuk menyelamatkan Ambu dan Mbah Jajat. Akhirnya mereka pun pergi, meskipun langkah Atang terlihat sedikit tertahan, sementara Deden tetap berlari dengan cepat menuju keluar gua. "Cepat, Tang!" teriak Deden menghentikan langkahnya karena melihat sahabatnya tertinggal cukup jauh. "Kenapa kita biarkan Mamat sendirian, Den?" ujar Atang yang masih tetap tidak mau pergi. "Udahlah, percayakan aja sama dia. Mamat punya ilmu, kita kan gak punya apa-apa. Semakin lama kita beradu mulut, malah semakin lambat Mamat menyelamatkan mereka. Ayo cepat!" jawab Deden menenangkan Atang sambil kembali berlari untuk keluar gua. Sementara itu, di waktu yang sama, rombongan regu penyelamat baru saja sampai di tempat Pak Rusman dan yang lainnya. Mereka senang dengan kedatangan para petugas dan relawan. "Akhirnya, semua selamat. Alhamdulillah. Cepat-cepat, beri pertolongan," ujar ketua tim SAR memerintahkan anak buahnya. Mereka pun dengan cepat memberikan sejumlah pertolongan pertama, memeriksa kondisi korban, memberikan obat, bahkan memberikan makanan dan minuman. "Loh, mana yang lainnya?" tanya ketua tim SAR yang tidak menemukan Mbah Jajat dan Mamat beserta kedua temannya berada di tengah-tengah mereka. "Mamat dan kedua temannya masih di dalam gua, Pak. Mereka sedang menyelamatkan Mbah Jajat dan Ambu," jawab Pak Rusman yang kondisinya mulai membaik. "Memangnya kenapa dengan Ambu dan Mbah Jajat? Apakah mereka terluka?" "Mereka terluka parah, Pak. Mungkin keduanya sudah tidak kuat untuk jalan." "Baiklah kalau begitu. Ayo kawan-kawan, sebagian ikut dengan saya untuk membantu mereka," ujar ketua tim SAR. Dia berniat pergi dengan beberapa orang anggotanya. "Jangan, Pak, kondisinya sangat bahaya," timpal Pak Samad melarangnya. "Maksud Bapak?" "Sudahlah, Pak. Saya yakin ada alasan yang kuat kenapa Pak Rusman melarang kita pergi," ujar salah seorang warga yang bergabung menjadi relawan. Dia tahu betul siapa sosok Pak Rusman. Ketua tim SAR pun terlihat menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa dia sudah paham dengan maksud Pak Rusman. "Baiklah, semoga saja mereka baik-baik saja." "Baiklah kalau begitu. Sekarang kita harus segera putuskan. Apakah kita akan tetap di sini menunggu yang lain atau kita langsung turun untuk membawa korban ke pos pendakian?" tanya ketua tim SAR pada semua timnya. "Bagaimana kalau dibagi dua aja, Pak? Sebagian menunggu di sini dan yang lain membawa korban turun," ujar salah satu anggota mengusulkan. "Ya, itu bisa saja kita lakukan. Apa tidak ada pendapat lain?" "Tapi saya rasa sebaiknya kita bermalam aja, Pak, karena medan jalan sangat bahaya kalau kita membawa mereka turun sekarang. Lagian kan kondisi mereka tidak ada yang terlalu kritis," ujar salah satu anggotanya. Seketika terdengar riuh suara para anggota saling berinteraksi satu sama lain. Nampaknya mereka lebih setuju jika malam ini mereka ngecamp di sana. "Baiklah kalau begitu, segera dirikan tenda. Malam ini kita akan bermalam saja. Selain alasan keamanan, juga semoga saja besok pagi kita bisa berkumpul dengan mereka yang masih di dalam goa. Sekarang kalian istirahatlah untuk memulihkan tenaga," ujar ketua tim SAR menyampaikan keputusannya. Akhirnya mereka pun langsung bergegas berhamburan untuk menyiapkan segala keperluan. Semua anggota tim SAR dengan cepat mengerjakan tugasnya masing-masing. Namun, di saat pekerjaan mereka hampir selesai, tiba-tiba sebuah dentuman keras terdengar, disertai getaran yang sangat kuat dari arah selatan posisi mereka. Sontak saja hal itu membuat mereka terkejut. Spontan Pak Rusman berteriak sambil berdiri. "Astagfirullah!" teriakannya dengan mata terbelalak. Dia sudah tahu bahwa ledakan itu berasal dari dalam gua. Sontak semuanya merasa kaget dan memalingkan tatapan matanya fokus melihat ke arah asal ledakan keras itu terdengar. Bersamaan dengan ledakan tersebut, terdengar teriakan-teriakan histeris dari mulut gua yang menggema. Mamat dan kedua sahabatnya itu terhempas melayang keluar gua, dan mereka terjatuh ke dalam jurang yang sangat tinggi di depan gua tersebut. "Itu mereka," ujar salah seorang anggota tim SAR. "Mamat!" Pak Rusman kembali berteriak histeris sambil berlari tertatih-tatih. Pak Rusman nampak berlari mendekati gua, yang kemudian diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Lalu mereka nampak menghentikan langkahnya,
Tepat di pinggir tebing sebelah utara, mereka nampak ketakutan dan panik saat menyaksikan bebatuan yang nampak menyembur, bagaikan dimuntahkan dari mulut gua dan berjatuhan ke bawah tebing. Tidak lama kemudian, cahaya merah nampak menyala dari lahar yang dimuntahkan dari dalam gua, mengalir berjatuhan ke dasar jurang, sehingga percikannya membuat pemandangan yang sangat mengerikan. Mamat, Ratapan Pak Rusman yang memilukan terdengar di sela-sela isak tangisnya. Pak Rusman nampak menundukkan kepalanya. Tangannya terlihat memegangi hidung seolah menandakan ada rasa duka yang amat dalam. Perlahan-lahan air mata pun akhirnya berjatuhan dari kedua matanya yang sudah sejak tadi berkaca-kaca. Innalillahi, ujar salah satu relawan yang sudah merasa yakin jika mereka tidak akan selamat. Seketika tubuh Pak Rusman terlihat cemas karena tidak bisa membayangkan kengerian yang dialami anaknya. Lalu dengan sigap, mereka yang tengah berada di dekatnya langsung membopong tubuh Pak Rusman kembali ke belakang. "Ayo, semua kembali," ujar ketua tim SAR seraya membantu membawa tubuh Pak Rusman. Kedatangan mereka yang kembali pun ternyata disambut isak tangis kesedihan dari semua korban. Terlebih lagi Desi yang sudah mengenal Mamat lebih jauh sewaktu mereka tersesat. Dia nampak hampir tak sadarkan diri saat mengetahui bahwa Mamat dipastikan hampir tidak akan selamat. Fajar yang perlahan berlalu kini akan segera berganti suasana pagi yang cerah. Hamparan awan putih nampak menghiasi langit. Pagi itu, suasana di perkemahan sudah terlihat ramai. Beberapa orang petugas terlihat berlalu lalang dengan masing-masing kesibukan. Demikian pula dengan semua korban. Mereka telah terbangun dan terlihat berkumpul di dalam tenda. Pagi itu, beberapa petugas berdiri di atas tebing. Mereka menatap ke bawah jurang karena penasaran dengan kejadian tadi malam. Sementara beberapa puluh meter dari tempat mereka berdiri, terlihat reruntuhan gua yang nampak sudah poranda. "Mat!" teriak Pak Rusman dengan suara keras yang memantul di lereng perbukitan. "Atang! Deden!" teriak Pak Rusman lagi. Dia sudah lebih dulu berada di sana sejak subuh tadi. Pak Rusman berharap mendapatkan jawaban dari mereka. "Abah! Ambu!" Tetapi sampai sejauh ini, dia sudah beberapa kali mengulanginya sejak tadi. Namun tetap saja jawaban itu tak pernah terdengar. Meskipun sebenarnya sulit bagi Pak Rusman untuk menerima kenyataan, namun melihat keadaannya memang terlalu mustahil mereka akan selamat. Waktu terus berlalu seiring suasana hutan yang perlahan mulai terang. Tepat pukul 7 pagi, semua anggota penyelamat telah terlihat berkumpul. Setelah semua selesai sarapan, ketua tim SAR nampak berdiri di depan mereka dan bersiap untuk membuka briefing. "Baik, kawan-kawan, sekarang kita akan mulai membagi tugas. 8 orang akan mengantarkan para korban sampai ke pos 1. Sementara 6 orang sisanya tinggal di sini dengan saya. Hari ini kita akan menuruni tebing ini untuk mengevakuasi korban lainnya," ujar ketua tim SAR membuka briefing pagi itu. "Sekarang saya butuh tim pemanjat tebing 4 orang dan 2 orang tenaga medis. Yang lainnya silakan persiapkan peralatan untuk segera berangkat turun gunung," ujar ketua tim SAR memerintahkan. "Apa ada pertanyaan?" tanya ketua tim SAR lagi sebelum menutup briefing. "Baiklah, kalau semua sudah paham, segera lakukan tugas kalian sekarang." Para anggota penyelamat pun langsung membagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing tim terlihat mulai mempersiapkan seluruh peralatan dan kebutuhan sesuai tugasnya. Tak lama kemudian, satu tim sudah mulai berangkat turun untuk segera mengevakuasi korban. Tetapi Pak Rusman nampak tidak ikut serta dengan mereka. Dia memaksa untuk ikut mencari Mamat dan yang lainnya turun ke bawah jurang. Sementara itu, keadaan Arya Pranata dan gurunya kini sudah berada jauh dari gua tersebut. Mereka pergi menuju bagian hutan yang sangat rimbun, berusaha untuk keluar dari area Gunung Salak dan segera pergi menyelamatkan diri. Langkah demi langkah mereka susuri dengan penuh perjuangan.
Pakaian mereka yang penuh dengan debu dan robekan pun sudah terlihat basah. Mereka berjalan dengan langkah kaki yang lemah dan gontai. Mak Suti tidak mampu berjalan sendiri sehingga Arya harus memapahnya. Aduh, gimana ini? Kalau terus-terusan kayak gini, bisa ketangkep ini. Gumam Arya yang sudah tidak tahan ingin segera berlari. Mereka berdua terus berjalan tanpa henti karena takut akan tertangkap. Namun lambat laun mereka pun terlihat sudah sangat kelelahan. Sebaiknya kita istirahat dulu, Arya. Aku sudah tidak kuat. Aku yakin posisi kita sudah aman, ujar Mak Suti yang terlihat sangat lelah karena kondisinya kian parah setelah bertempur di dalam gua malam tadi. Gawat, benar-benar parah ini, gumam Arya lagi-lagi menggerutu karena kesal. Namun tetap saja dia tak berani membantah gurunya. Iya mak, saya juga sudah sangat lelah, mana nggak ada air lagi, saut Arya yang nampak terpaksa menurutinya. Mereka pun duduk di atas tanah tanpa alas. Keduanya bersandar pada sebatang pohon besar sambil merebahkan kedua kakinya. Sebaiknya kita tidak istirahat terlalu lama mak, kata Arya yang dihantui rasa ketakutan. Tenang saja, yang terpenting sekarang kita sudah terbebas dari ancaman jin itu, jawab Mak Suti yang tidak terlalu khawatir. Tapi kan mak, sekarang kita pasti tengah diburu oleh banyak orang, ujar Arya Pranata dengan wajah yang sangat ketakutan. Iya, aku juga tahu, tapi menghindari manusia jauh lebih mudah ketimbang menghindari jin. Tenang saja, kamu tidak usah khawatir, jawab Mak Suti dengan entengnya. Tapi mak, masalahnya kita belum punya tujuan yang pasti. Iya, memang kita akan keluar dari hutan ini, tapi akan kemana kita bersembunyi kalau terlalu santai, kata Arya Pranata yang semakin kesal dengan tingkah gurunya. Banyak ngomong kamu. Apa kamu sudah tidak percaya sama aku? Ujar Mak Suti nampak berang. Bukan begitu, diam. Kau ikuti saja aku. Sekarang kau istirahatlah. Setelah ini kita akan menempuh perjalanan yang lebih sulit, bentak Mak Suti seketika. Arya pun terlihat hanya mengangguk dan tidak ada sepatah kata pun yang keluar lagi dari mulutnya. Brengsek, kalau saja bukan guruku, udah aku tinggalin di sini, gumam Arya menahan amarahnya. Sementara itu Mak Suti malah tertidur pula saking lelahnya, hingga suara dengkurannya pun terdengar keras. Waktu pun terus berlalu, suasana hutan sudah nampak lebih terang seiring kabut tebal yang perlahan pudar. Ayo mak, kita harus segera berangkat, ajak Arya sambil menggoyang-goyangkan pundak gurunya. Arya nampak khawatir karena dia yakin saat ini mereka sedang dalam perburuan banyak pihak. Namun Mak Suti nampak tidak merespon. Dia terlihat masih tertidur dengan nyenyak. Gimana sih, kok malah tidur? Gerutu Arya. Mak, panggil Arya berkali-kali mencoba membangunkan gurunya kembali. Mak Suti nampaknya tidak mendengar suara panggilan tersebut. Sementara itu, upaya pencarian Mamat dan korban lainnya sudah dilakukan sejak tadi pagi. Di sana terlihat beberapa petugas dari satuan tim SAR tengah berusaha keras untuk mencari mereka. Pak Rusman yang belum pulih pun nampak mengerahkan semua tenaganya untuk bisa menemukan para korban. Kini jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, tetapi upaya pencarian para korban belum juga membuahkan hasil, atau paling tidak menemukan titik terang. Ini aneh, kemana mereka menghilang? Gumam ketua tim SAR yang tidak percaya dengan hasil pencarian. Dia terlihat berdiri di sebuah batu besar sambil memperhatikan semua area. Sementara regu penyelamat lain tengah berjibaku menyingkirkan reruntuhan pohon dengan alat-alat seadanya. Hembusan angin dari ledakan semalam terlihat sangat kencang. Batu-batu sebesar itu saja bisa terpental sejauh ini. Aku yakin Mamat dan yang lainnya bisa saja terpental lebih jauh, gumam Pak Rusman sambil memperhatikan sejauh mana batu-batu yang lumayan besar berada agak jauh dari dinding tebing. Pak Rusman terlihat memisahkan diri dari para petugas.
Dia mencari para korban berdasarkan perhitungannya sendiri, sementara yang lain mengikuti perintah dari ketuanya. Pak Rusman terlihat susah payah berjalan melewati reruntuhan pohon dan bebatuan. Dia nampak pergi menjauh dari dinding tebing untuk memastikan bahwa logikanya benar. Saya curiga mereka tertimbun reruntuhan batu-batu karang itu, Pak. Soalnya tidak satu pun dari mereka ditemukan di semua lokasi yang sudah kita sisir, ujar salah satu petugas tim SAR. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Tapi kita juga tidak mungkin bisa melakukan penggalian. Itu terlalu mustahil, karena bebatuan karang yang menimbun sangat besar-besar. Iya sih, Pak. Sepertinya bebatuan itu sudah menyatu karena tersiram cairan magma semalam. Satu-satunya cara kita harus turunkan alat berat, Pak, kata salah satu dari petugas kepolisian. Iya, Pak. Tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan karena terlalu beresiko. Medannya sangat sulit karena berada di bawah lembah. Dan kita juga memerlukan alat berat untuk bisa mengatasi ini. Terus, sekarang bagaimana, Pak? Apa yang akan kita lakukan? Sementara penyisiran sudah selesai dilakukan di setiap jengkal daerah target operasi. Besok saya akan koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait, Pak. Diteruskan atau diakhiri, sahut ketua tim SAR. Oh iya, Pak. Apakah kedua buronan itu sudah berhasil ditangkap? Tanya ketua tim SAR menanyakan proses pengejaran Maksuti dan Arya Pranata. Salah satu dari mereka yang merupakan seorang perempuan sekarang sedang dievakuasi. Dia jatuh ke dalam jurang yang dalam, sementara target operasi yang satunya masih buron karena pihak kepolisian sudah kehilangan jejaknya, jawab Pak Polisi menginformasikan. Innalillahi, semoga saja yang satunya cepat tertangkap, kata ketua tim SAR. Baiklah, kalau begitu sekarang saya permisi untuk menginstruksikan mereka agar segera menyudahi pencarian karena hari sudah mulai gelap, kata ketua tim SAR nampak berdiri di atas sebuah batu yang lebih tinggi. Kemudian dia langsung memerintahkan pada semua anggotanya untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, para personil yang sedang bertugas segera berhamburan. Mereka pergi ke sebuah lokasi yang sudah disiapkan sebagai posko. Perlahan, siang pun berganti malam yang membawa kegelapan. Para petugas tengah sibuk dengan aktivitas di kamp peristirahatan. Setelah sholat maghrib, Pak Rusman nampak duduk seorang diri di sebuah kayu yang tidak jauh dari perkemahan. Dia mencoba mencari lokasi keberadaan Mamat dan rekan-rekan yang lainnya dengan menggunakan ilmu yang dimilikinya. Perlahan, suasana hutan pun kian semakin gelap. Namun cahaya rembulan yang terlihat belum begitu sempurna nampak mengintip di balik awan, sehingga mereka masih bisa menikmati malam itu di bawah pancaran cahayanya yang redup. Sayang sekali, aku tidak bisa mengerahkan semua kemampuanku. Mat, semoga kalian semua selamat, gumam Pak Rusman yang merasa tidak dapat menggunakan semua ilmunya karena kondisi luka dalam yang belum pulih. Malam pun terus semakin larut. Para petugas perlahan mulai masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Tidak lama kemudian, ketua tim SAR datang menghampiri Pak Rusman, membawa segelas teh hangat kemudian memberikannya pada Pak Rusman. Silakan, Pak, biar tidak kedinginan. Pak, iya terima kasih, Pak, saut Pak Rusman menoleh dan tersenyum. Sekarang sudah malam, Pak, sebaiknya Bapak segera istirahat. Iya, Pak, nanti saya menyusul, saya masih belum ngantuk. Ya sudah, nanti kalau Bapak mau istirahat, di tenda kuning saja sama saya. Saya duluan ya, Pak. Pak Rusman masih tetap duduk termenung di atas sebatang kayu. Sementara semua petugas sudah membubarkan diri, masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Sehingga suasana di perkemahan pun sudah sangat sepi. Di tengah kesendiriannya, Pak Rusman terus menerka-nerka di mana Mamat dan yang lainnya kini berada. Namun di saat dia tidak dapat menyimpulkannya, tiba-tiba terlihat seseorang datang dengan cepat dan berdiri di hadapannya. Astagfirullah, ucapnya dengan spontan. Pak Rusman pun terperanjat kaget karena saat itu pikirannya sedang fokus memikirkan Mamat. Namun sayang, belum sempat dia melihat siapa yang lewat, sosok itu pun dengan cepat kembali menghilang. Pak Rusman yang sekilas melihat kemana arah sosok itu pergi,
Dia langsung berusaha mengejarnya karena dia penasaran siapa sosok tersebut. Tetapi sayang, Pak Rusman tak bisa maksimal mengerahkan ilmunya karena dia belum sepenuhnya pulih. Pak Rusman pun terlihat masih berdiri. Dia memalingkan wajah dan pandangannya ke segala arah. Tapi sosok itu tak pernah lagi memperlihatkan wujudnya. Kemana perginya dia? Gumam Pak Rusman seraya terus menelisik setiap sudut dengan pandangan mata yang liar. Siapa dia dan apa maksudnya? Beberapa saat kemudian, setelah merasa suasana pikirannya kembali tenang, Pak Rusman pun kembali duduk di batang kayu, menyendiri di tengah keheningan malam. Mat, kamu kan sekarang udah jadi orang sakti, Mat. Masa semudah itu mati? Kalau kamu mati, siapa yang bakal jadi lakonnya nanti, Mat? Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.